musnahkan, maka peperangan kembali ke alat-alat tradisional. Boleh jadi mungkin diawali dengan perang nuklir dulu, karena masing-masing negara punya nuklir, punya rudal, punya senjata hebat. Boleh jadi mukaddimah peperangan ini dilakukan dengan cara perang teknologi dulu. Setelah kemudian hancurnya negeri-negeri, senjata pun sudah tidak ada lagi, hanya bangkai-bangkai besi-besi tua. Disitulah kemudian peperangan akan kembali ke perang tradisional. Disinilah pembenaran sabda Nabi SAW agar anda melatih diri dengan cara berkuda, dengan cara menombak, dengan cara memanah, dengan cara berpedang, karena perang akan kembali ke zaman itu. Kemudian apabila telah nampak malhamah, orang berperang dengan pedang sehingga daging tercabik-cabik dan melayang kemana-mana, darah muncrat kemana-mana, ketika terjadi malhamatul kubra atau dalam bahasa barat Armageddon, maka ketika itu kaum muslimin menguasai Konstantinia. Konstantinia adalah Konstantinopel di Turki sana. Dan ketika Konstantinia dikuasai kaum muslimin, bangsa Rom sampai ke Italia, sampai ke ibu kota Italia, kaum muslimin bergerak sampai ke arah Eropa sana. Maka disitulah kata Nabi SAW, ketika kaum muslimin memenangkan perang besar, perang Konstantinia, maka ketika itu munculnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa pusat kekuatan kaum muslimin, saya katakan kelak akan berada di Palestina, tepatnya di Yerusalem, Baitul Maqdis. Semua kaum muslimin, tentara-tentaranya dari berbagai macam negara akan bergabung di situ. Maka disitulah ikhwatu fiddin, barat ini punya kepentingan. Mereka hendak menghancurkan bangsa-bangsa yang menurut mereka itu sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh sendiri. Maka akhirnya mereka melakukan perdamaian bersama kaum muslimin untuk sama-sama menyerang bangsa-bangsa yang menurut orang-orang Romawi itu sangat berbahaya bagi mereka. Maka berdamailah ketika itu kaum muslimin dengan orang-orang barat. Dan hari ini juga berdamai. Kita tahu Liga Arab, mereka ada hubungan dengan barat secara ekonomi, politik atau yang lainnya. Itu namanya perdamaian juga. Tapi di akhir zaman, yang namanya perdamaian itu tentu setelah adanya peperangan. Perang dulu baru damai. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalian kaum muslimin di akhir zaman akan berdamai dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi. Dan ketika itu orang-orang Romawi, orang yang paling banyak pasukannya. Cuman masalahnya, kalau memang orang-orang Nasrani itu mereka kuat, kenapa tidak langsung menyerang kaum muslimin? Karena kaum muslimin itu walaupun sedikit ditakuti oleh orang-orang kafir. Lihat di zaman Rasul, perang Badar, 300 melawan 1300, menang. Lah perang ini akan berlaku kelak di akhir zaman. Tetapi orang-orang Islam akan bergabung dan melakukan perdamaian bersama orang-orang Romawi. Kemudian akan menyerang sebagian, ada yang memprediksi maksudnya yang diserang adalah negara-negara yang mereka berada di benua Asia. Ya mungkin Cina, mungkin Korea, mungkin negara-negara, kita tidak tahu, Allahu a'lam. Karena Rasul tidak menyebutkan negara mana yang diserang. Rasul hanya mengatakan kalian akan berperang dengan musuh dari belakang kalian. Tidak disebutkan siapa mereka. Tetapi perang ini adalah gabungan pasukan kaum muslimin dan Romawi menyerbu negara itu dan dimenangkan. Ketika dimenangkan ini akhirnya saling mengklaim. Kata orang Nasrani, ini kemenangan kami. Kata orang Muslim, tidak, ini kemenangan kami. Sehingga muncullah satu orang Romawi mengatakan, sungguh kami salib yang menang, kami salib yang menang, kami salib yang menang. Datanglah seorang Muslim mengatakan bahkan Allah yang memenangkan perang ini. Akhirnya saling berdebat, terjadilah perkelahian. Maka sang salib, orang Nasrani, dibunuh kaum muslimin. Dari sinilah orang-orang Romawi berkhianat. Padahal mereka tertulis melakukan perjanjian itu 10 tahun. Ada yang mengatakan di tahun ketiga, ada yang mengatakan di tahun kelima, mereka berkhianat. Atas pengkhianatan inilah, maka kemudian mereka hendak menyerang kaum muslimin, menyiapkan pasukan besar. Dan kaum muslimin butuh pemimpin untuk melawan Romawi. Dari sinilah muncul Imam Mahdi. Kalau kita cerita Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu kemunculannya, Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya? Supaya tidak ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi ini dijelaskan sifatnya, dijelaskan tanda-tanda kemunculannya. Dan dia
Disabdakan Nabi SAW, kalaulah usia dunia ini hanya tinggal 1 hari saja, pasti Allah akan lamakan hari itu selama-lamanya, sampai Allah akan utus seorang laki-laki dan dia keturunanku, di mana nama dia sama dengan namaku, Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, keturunan Hasan, Al-Alawi, keturunan Ali. Artinya dia keturunan cucu Rasul, Hasan bin Ali. Dan ini Imam Mahdi ahli sunnah. Berbeda dengan Imam Mahdi Syiah. Mereka menganggap Imam Mahdi Syiah itu keturunan Husain. Namanya Muhammad juga, tetapi Muhammad Hasan Al-Ashkari namanya. Maka Al-Mahdi itu keturunan Hasan. Maka yang disebutkan oleh banyak para ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan tentang kenapa Imam Mahdi keturunan Hasan, karena Allah memuliakan Hasan ketika dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah untuk menjaga darah kaum muslimin, maka keturunannya Allah muliakan akan menjadi imam yang belum sempat dicicipi oleh nenek moyangnya Hasan bin Ali. Beliau dilaqabi Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberikan petunjuk. Dan dia Allah perbaiki dalam satu malam. Dia tidak tahu kalau dia akan jadi pemimpin. Dia seorang thalabul ilmi, ahli ibadah. Dia tidak tahu kalau dia akan diangkat. Tiba-tiba ketika dia dari Madinah ke Mekah untuk haji gitu kan, orang-orang memandang bahwa dia itu luar biasa, punya wibawa, taat beribadah, sehingga